Tahukah saudara bahwa saudara dan saya sebagai manusia adalah makhluk roh? Ya, saudara dan saya adalah makhluk roh. Manusia adalah makhluk roh yang dibungkus, di-casing oleh daging. Mari kita lihat dari firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 44 sampai dengan 50. Nah, di sini dikatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tubuh rohania itulah tubuh roh, tubuh alamiah itulah tubuh daging. Selanjutnya dikatakan jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama adalah Adam. Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam pertama itu maksudnya Adam yang berbentuk daging, tubuh daging atau tubuh lahiriah. 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania. Itu yang mula-mula datang, yang maksudnya tadi adalah Adam pertama. Jadi Adam yang pertama tadi bukanlah tubuh rohani, tapi tubuh daging. Makanya selanjutnya dikatakan tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania, tubuh daging. Kapan itu tubuh daging itu datang? Lihat ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Tadi sudah saya jelaskan, tubuh daging bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, itulah tubuh rohania, berasal dari sorga. Adam yang kedua, manusia yang kedua maksudnya, tubuh manusia yang kedua. 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Itu daging tadi, ya, berasal debu tanah. Makanya yang dari tanah akan kembali ke tanah. Itulah tubuh daging, tubuh lahiriah atau jasmania. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Tubuh roh kita tadi ya berasal dari surga. 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi, rupa roh maksudnya ya. 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang tidak binasa itu tubuh roh. Jadi tubuh roh kita ini tidak dapat binasa, tapi yang dapat binasa adalah tubuh alamiah, itulah tubuh daging. Dan tubuh daging ini nggak ada tempat di surga. Jadi nanti yang ke surga adalah tubuh rohania, ya, tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi makanya dikatakan di ayat 50 ini, ya, jelas dikatakan di sini. Jadi tubuh rohlah nanti yang akan ke surga, bukan tubuh alamiah atau tubuh daging. Makanya dikatakan dalam Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21 bahwa kita adalah warga surga. Kenapa dikatakan warga surga? Karena kita dari surga. Roh kita dari surga, dari Tuhan.
akan kembali ke surga, kembali ke Tuhan. Ya. Jadi secara tubuh roh kita adalah warga surga. Kita baca dulu dalam Filipi 3:20 sampai dengan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya. Jadi jelas bahwa kita manusia adalah makhluk roh yang dari surga yang dibungkus dengan tubuh alamiah, itulah tubuh daging supaya dapat kelihatan. Karena kalau nggak dibungkus dengan daging, dengan tubuh alamiah, kita nggak dapat kelihatan. Karena roh itu tidak dapat dilihat. Dia seperti angin. Amin, saudaraku. Dan tubuh roh kita ini akan kembali ke surga. Karena kita adalah warga surga. Kecuali, ini ada kecuali, ada yang salah. Ya, ada yang salah dalam diri kita, dalam cara hidup kita, pola hidup kita selama kita di bumi. Ya, maka kita bisa kembali ke tempat yang berbeda, bukan lagi ke surga, tapi kemana? Ke neraka. Ya, jadi sadari keberadaanmu sebagai manusia yang adalah makhluk roh yang dari surga. Jadi sebagai makhluk roh yang daripada surga, yang harus kamu sukai, yang harus kamu hidupi adalah yang dari surga. Gaya hidupmu harus gaya hidup surga, bukan gaya hidup dunia. Karena kita bukan dari dunia ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Masing-masing kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Oleh sebab itu dalam kitab Galatia dan kitab Roma juga dijelaskan dan dikatakan di situ, hiduplah oleh roh. Karena memang kita roh, jadi harus hidup di dalam roh itu. Ya, di dalam identitas kita yang sebenarnya kita harus hidup, bukan hidup dengan casingnya. Ya, karena casing ini akan busuk, kembali ke tanah, menjadi tanah. Ya, saya harap saudara mengerti dan memahaminya. Jadi sebagai makhluk roh juga, saudara nggak boleh anti dengan yang namanya roh. Saudara nggak boleh anti dengan yang namanya manifestasi roh yang daripada surga. Karena kita adalah makhluk roh yang dari surga, harus menyukai yang namanya manifestasi roh yang daripada surga, bukan malah benci atau merasa canggung. Ya. Haleluya. Nah, kenapa saudara merasa canggung, merasa nggak suka, merasa alergi dengan manifestasi roh yang dari surga, yaitu Roh Kudus? Karena saudara tidak menyadari siapa diri saudara yang sebenarnya. Akhirnya saudara lebih menyukai keinginan-keinginan tubuh alamiah saudara, yaitu tubuh daging, kehendak-kehendak daging daripada kehendak roh. Jadi pesan saya, sukai, senangi hidup di dalam roh, sukai, senangi manifestasi roh, karena saudara dan saya adalah makhluk roh. Tapi manifestasi roh yang harus kita sukai itu adalah manifestasi roh yang daripada surga, bukan daripada dunia ini, yaitu si jahat atau iblis. Haleluya. Dan sebagai makhluk roh yang daripada surga, saudara tentunya juga akan menyukai yang namanya ajaran yang dari surga. Itulah firman Tuhan sebagai makanan roh kita. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi juga harus hidup daripada firman Tuhan, perkataan Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itulah konsumsi roh kita. Jadi kalau saudara nggak suka mengkonsumsi firman Tuhan, ajaran Tuhan, saudara lebih suka mengkonsumsi ajaran lain di luar daripada ajaran firman Tuhan, maka saya percaya
status kewarganegaraan, status kewargaan saudara sebagai warga surga akan hilang. Maka akan beralih kepada status kewargaan apa? Neraka. Iya. Semua kita tentu tidak mau yang seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saudara paham, mengerti akan siapa diri saudara yang sebenarnya. Mari sebagai warga surga, kembalilah ke surga, jangan sampai kembalinya ke neraka. Tuhan Yesus memberkati. Salam.